Konten dari video ini adalah dari pemikiran dan pendapat saya pribadi. Jika ada yang dirasa masih kurang atau tidak akurat, silakan menyampaikan di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih dan selamat menonton. Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Beberapa waktu yang lalu di video saya tentang pendidikan, saya ada menyebut nama Zhao Qixiong. Dia adalah orang keturunan Cina yang ikut andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, di mana dia itu berani meminjamkan rumahnya itu untuk menampung Soekarno dan Hatta yang sedang diculik oleh para pemuda-pemuda itu di dalam peristiwa yang kini dinamai peristiwa Rengas Dengklok. Dan itu rumahnya sampai sekarang masih bisa kita kunjungi ya. Itu sudah menjadi sebuah semacam museum. Juga kalau kita berkunjung ke Rengas Dengklok, kita juga bisa menemukan makamnya Zhao Qixiong. Di video tersebut saya juga ada mengatakan bahwa pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa itu adalah orang keturunan Cina juga ada ikut andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu orang keturunan Cina itu tidak bisa dikatakan bukan bagian dari Indonesia, karena inilah buktinya bahwa orang keturunan Cina itu ikut andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Sejak video itu dibuat, saya itu selalu terpikir mungkin saya juga harus membuat sebuah video yang khusus membicarakan tentang silsilah orang keturunan Cina di Indonesia. Jadi ya di video kali ini kita akan berbicara tentang itu. Kita akan berbicara tentang sejarah orang keturunan Cina di Indonesia. Itu sejarah yang sangat panjang dan juga pengaruhnya terhadap kebudayaan di Indonesia ini sangat banyak lah yang bisa dibicarakan. Jadi inilah video tentang percina-cinaan di Indonesia, atau Cindo yang sekarang itu lagi ngetren. Mari kita mulai. Kita bisa mulai dari silsilahnya dulu ya. Dari mana asal muasal orang keturunan Cina di Indonesia? Ya pastinya dari Cina ya. Tapi Cina kan sangat-sangat besar ya. Ada bagian utaranya dan ada bagian selatannya ya. Nah, mayoritas orang keturunan Cina di Indonesia itu bisa menelusuri silsilahnya itu dari Cina bagian selatan ya. Terutama dari provinsi Fujian atau Guangdong ya. Tapi paling banyak sih dari Fujian atau dari bahasa lokalnya itu Hokkien ya. Nah, ini migrasi orang-orang dari Cina Selatan ke wilayah Nusantara. Kan dulu kan belum ada Indonesia namanya bagian Nusantara ya. Ini sebenarnya itu sudah terjadi sangat lama ya. Bahkan dari zaman Sriwijaya sekalipun. Palembang itu adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Dan di zaman Sriwijaya itu banyak sekali orang Cinanya. Mereka datang ke Palembang itu kebanyakan untuk berdagang ya. Dan bukan hanya juga untuk berdagang, karena juga pernah ada seorang biksu dari Cina yang datang ke Palembang itu untuk memperdalami ajaran agama Buddha. Ya itu sudah sangat lama ya. Dan kalau kita ke Kalimantan Barat, itu di Pontianak atau Singkawang kan banyak orang keturunan Cina di situ ya. Itu dulu Kesultanan Sambas yang berkuasa di daerah itu dulu ya. Itu mendatangkan orang-orang Cina dari Cina daratan ya, itu untuk bekerja di pertambangan. Kita juga tidak bisa melupakan Cheng Ho ya, salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Dia kan pernah melakukan berbagai macam ekspedisi ke wilayah Nusantara dulu ya. Jadi orang Cina itu sudah sangat lama ya ada migrasi ke wilayah Nusantara atau sekarang itu Indonesia ya. Itu alasannya itu banyak, seperti untuk berdagang atau mencari peruntungan baru, atau misalnya juga untuk menghindari konflik politik dan segala macam itu kan. Ada banyak peperangan juga di Cina daratan ya. Dan mereka bermigrasi ke wilayah Nusantara itu pastinya juga membawa budaya mereka sendiri ya. Dan budayanya itu bisa sangat bervariatif ya, tidak homogen, karena kan sekali lagi Cina itu sangat luas dan ada banyak daerah, jadi tiap daerah kan bisa memiliki budayanya masing-masing. Oleh karena itu setiap daerah di Indonesia atau Nusantara itu orang Cinanya itu bisa berbeda budayanya dengan di daerah lain, itu sesuai dengan sejarah dan asal-usul mereka masing-masing ya. Contohnya daerah Singkawang itu kan orang keturunan Cina itu kan bisa berbeda dengan di Jawa atau di Medan dan lain-lain itu ya. Itu ada hubungan dengan asal-usul dan sejarah mereka sendiri. Dan ada sebuah fakta menarik di Kalimantan Barat ya. Dulu itu di daerah situ pernah berdiri sebuah daerah otonom atau tanda kutip negara ya. Itu namanya Republik Lanfang. Itu didirikan oleh orang-orang Cina di daerah Kalimantan Barat yang didatangkan oleh Kesultanan Sambas untuk mengerjakan pertambangan emas di daerah situ. Itu sangat menarik ceritanya itu.
Meskipun asal-usulnya mereka itu bisa berbeda-beda, tapi ada beberapa persamaan dalam budaya orang keturunan Cina di Indonesia. Misalnya mereka semua itu ada merayakan Tahun Baru Imlek. Ya, mereka juga ada sembahyang leluhur di acara Cheng Beng. Ya, mereka ada memakan kue bulan dan itu semua itu pastinya didapat dari tanah leluhur mereka ya, yaitu Cina Daratan sebelum zaman Republik ya, waktu masih zaman dinasti Ming atau Qing itu. Bahasa yang digunakan itu bisa bermacam-macam ya, tergantung dari asal daerah mereka masing-masing ya. Tapi di wilayah Nusantara atau Indonesia itu kebanyakan mereka itu bahasanya itu Hokkien. Ya, karena banyak yang dari provinsi Fujian atau Hokkien ya. Tapi ada juga yang berbahasa Hakka, itu terutama di daerah Kalimantan Barat ya, di Singkawang itu. Dan juga ada yang bahasa Teochew atau Konghu, itu Kantonis ya, yang banyak digunakan di Hong Kong itu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bahasa Mandarin? Nah, sebenarnya bahasa Mandarin itu, penggunaannya itu sebenarnya itu adalah perkembangan yang terbaru ini. Maksudnya perkembangannya itu baru-baru ini. Dan secara historis ya, orang-orang keturunan Cina di Indonesia ya, terutama yang sudah bergenerasinya, sejatinya ya, mereka itu tidak bisa berbahasa Mandarin. Karena itu bukanlah bahasa leluhur mereka. Karena sejatinya bahasa leluhur mereka itu bahasa Hokkien atau Teochew atau Hakka dan segala macam itu. Bukan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu adalah bahasa nasionalnya Republik Rakyat Cina atau Tiongkok ya, dan juga Taiwan. Dan basis bahasa Mandarin itu adalah bahasa dialek Beijing. Dan Beijing seperti kita ketahui itu terletak di Cina bagian utara, berbeda dengan Cina bagian selatan yang menjadi tanah leluhurnya orang keturunan Cina di Indonesia. Dan di Cina Daratan dan juga Taiwan itu bahasa Mandarin itu sebutannya itu bisa bermacam-macam seperti misalnya Putonghua atau Koi atau Huai atau Hanyu. Itu artinya itu kurang lebih bahasa nasional ya, atau bahasa nasionalnya orang Cina ya, atau orang Tionghoa. Nah, disebut demikian itu agar bisa mempersatukan semua orang Hua atau orang Cina ya, dengan segala perbedaan budayanya itu. Ini konsepnya itu mirip-mirip lah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia ini. Meskipun sebenarnya tidak juga, karena bahasa Indonesia kan itu banyak menyerap kosakata dari bahasa lain untuk menjadi bahasa persatuan. Sedangkan bahasa Mandarin itu hampir semuanya itu dari dialek Beijing, tanpa pengaruh dari dialek lain sekalipun seperti Hokkien atau Hakka dan lain-lain itu. Kembali lagi ke keberagaman orang keturunan Cina di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku seperti suku Hokkien atau Hakka atau Teochew atau Konghu dan segala macamnya itu ya. Pastinya terdapat beberapa perbedaan di antara suku-suku tersebut ya. Misalnya kebudayaan orang Hokkien itu pasti bisa berbeda dengan kebudayaan orang Hakka. Ini salah satu contoh menarik ya. Untuk orang suku Hokkien itu setiap kali perayaan Tahun Baru Imlek atau Xinjia itu pasti ada tradisi namanya sembahyang tebu ya. Ini sembahyang tebu ini biasa dilakukan pada hari ke-9 dari Tahun Baru Imlek. Untuk orang-orang Hokkien itulah Xinjia mereka. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan sejarah mereka di tanah leluhur mereka itu. Karena waktu dulu itu pernah terjadi peperangan yang sangat besar di mana banyak orang yang dibantai. Jadi orang-orang Hokkien itu banyak yang ketakutan dan bersembunyi di perkebunan tebu ya. Itu mereka bersembunyi itu sangat lama. Mereka itu baru berani keluar setelah 9 hari dari perayaan Tahun Baru Imlek. Oleh karena itulah mereka itu setiap kali 9 hari sejak Xinjia, mereka itu melakukan sembahyang tebu. Itu karena mereka itu ingin mengucapkan syukur terhadap keselamatan yang diberikan kepada mereka pada saat itu. Nah, kebudayaan tradisional orang keturunan Cina di Indonesia kalau dibandingkan dengan yang di Cina Daratan itu pasti sudah berbeda. Karena di Cina Daratan sana itu kan budayanya juga sudah berevolusi sepanjang waktu ya. Jadi orang-orang Cina Daratan sana itu mungkin kurang begitu mengenal budaya tradisional orang keturunan Cina di Indonesia, meskipun leluhurnya mereka itu kan sama. Contohnya misalnya orang Cina Benteng ya, itu kan orang keturunan Cina yang tinggal di daerah Tangerang sana ya. Mereka itu setiap kali ada acara perkawinan itu mereka itu selalu melakukan prosesi yang namanya Ciotao, di mana mereka itu akan memohon kepada dewa-dewi untuk perlindungan mereka ya. Dan juga mereka akan menggunakan kostum yang sudah ada dari era dinasti Qing ya. Jadi itu prosesinya itu sudah ada sejak dinasti Qing yang sudah ratusan tahun yang lalu itu ya. Dan orang Cina Daratan zaman sekarang itu belum tentu mengenal prosesi perkawinan seperti itu, meskipun leluhur mereka juga sebenarnya sama juga seperti itu.
Dengan datangnya orang-orang Cina ke wilayah Nusantara, sudah pasti akan terjadi kontak budaya, interaksi budaya antara orang-orang Cina dengan orang-orang pribumi Nusantara. Kita lihat saja kalau kita ke berbagai pecinan di seluruh Indonesia, itu kalau kita lihat arsitekturnya pasti itu ada unsur Cinanya di situ. Itu sudah pasti ya. Tapi ada juga bangunan seperti misalnya Masjid Jami di Angke itu ya, yang itu kan sebuah masjid yang dibangun untuk kalangan orang-orang Muslim. Tapi kalau kita lihat arsitekturnya itu ada unsur Cinanya di situ. Kenapa? Karena orang Cina juga ikut andil dalam membangun bangunan masjid itu. Juga ada Masjid Lama Gang Bangkok ya. Ini ada sebuah masjid di kota Medan. Dan kalau kita lihat bangunan masjid ini itu menyerupai sebuah kelenteng. Kenapa? Karena pembangunan masjid ini itu dibiayai oleh seorang saudagar kaya dari Cina namanya Chong Afi. Dia itu pernah menjadi orang paling kaya di kota Medan itu. Dan kalau kita ke Bali, itu ada sebuah pura yang namanya Pura Dalam Balingkang. Itu kalau kita ke sana itu kita akan melihat ini sangat unik karena di beberapa bagian pura dalam itu ada sebuah tempat yang dekorannya itu sangat kental akan unsur Cinanya. Konon sejarah pura ini itu ada hubungannya dengan kisah percintaan antara seorang raja Bali dengan seorang putri Cina. Banyak sekali bangunan-bangunan kuno seperti misalnya masjid di seluruh Indonesia yang memiliki unsur Cinanya itu. Saya tidak mungkin menyebutkannya satu persatu di video ini karena memang sangat banyak sekali di seluruh Indonesia. Pengaruh Cina juga kita bisa lihat dari beberapa motif batik yang ada di Indonesia ya. Salah satu contohnya ya batik Lasem ya. Itu sudah pasti ya karena Lasem kan seperti kita ketahui itu adalah salah satu daerah pecinan yang sangat kental akan nuansa Cinanya itu di daerah Jawa Tengah itu. Suku Betawi itu ya, separuh dari budaya Betawi itu adalah budaya Cina. Beberapa kosakata Betawi itu adalah hasil dari serapan dari kosakata bahasa Hokkien. Misalnya lu, gua, itu kan sebenarnya bahasa Hokkien itu. Dan juga cepek atau gocap, ceceng atau ceban, itu kan semuanya dari bahasa Hokkien itu. Dan di acara perkawinan Betawi, lihat saja pakaian pengantin perempuannya itu ya. Itu kan sangat kental akan nuansa Cinanya itu ya. Itu sudah ada dari zaman dinasti Qing. Dan ketika orang keturunan Cina ini merayakan Xinjia, orang-orang Betawi ini merayakan sesuatu yang namanya Lebaran Cina. Ini itu biasanya itu sangat identik dengan ikan bandeng ya. Biasanya mereka akan mengantarkan ikan bandeng ke mertua mereka atau keluarga kekasih mereka. Baju koko itu dikenal masyarakat Indonesia sebagai baju muslim ya. Padahal dulu itu baju koko itu adalah baju Tui Kim. Itu adalah baju yang sering digunakan oleh Yip Man ya, dan juga orang Cina pada zaman dulu. Dan banyak kosakata di bahasa Indonesia yang itu adalah hasil dari serapan dari bahasa Cina. Biasanya kebanyakan Hokkiennya. Misalnya ada juga cukong, angpao, kongsi, cuan, hoki, becak, kecap, kamsia, taipan, dan lain-lain. Ya, itu sangat banyak sekali, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Banyak orang Palembang yang mereka akan mengaku dirinya itu sebenarnya orang pribumi, tapi mereka itu sebenarnya mungkin ada darah Cinanya. Apalagi kalau kita lihat dari paras wajahnya ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman dahulu itu, seperti yang saya katakan sebelumnya itu, banyak sekali orang Cina yang datang ke Palembang. Ya, itu di zaman Sriwijaya. Mereka datang untuk berdagang dan mereka tinggal di Palembang dan mereka itu kawin campur dengan orang-orang lokal dan akhirnya muncullah suku Palembang yang banyak dari mereka itu paras wajah itu mirip sekali dengan orang Cina. Gua bukan cendol, tapi tembakau koko. Dan mungkin tidak banyak orang yang mengetahui ini, tapi di Indonesia itu ada yang namanya orang peranakan ya, atau peranakan Cina ya, atau Cina peranakan ya. Apa itu? Itu adalah orang keturunan Cina yang budayanya itu sudah beralkulturasi dengan budaya lokal ya. Salah satu contohnya mungkin adalah Cina Benteng ya. Kan budaya Cina Benteng itu sudah beralkulturasi dengan budaya Sunda lokal itu. Budaya Cina peranakan mungkin itu lebih tampak itu di Singapura atau Malaysia ya. Di Indonesia mungkin jarang ya, tapi sebenarnya ada itu. Salah satu buktinya adalah kita di Indonesia juga ada yang namanya kebaya encim ya. Itu biasanya kebaya yang digunakan oleh orang Cina peranakan. Dan semua makanan yang namanya itu berawal dari bak itu ya, itu asalnya itu pasti dari Cina. Contohnya bakmi, bakwan, bakso, bakcang, bakpao, bakpia, itu asalnya itu dari Cina itu ya. Kata bak itu artinya daging ya. Tapi kalau di budaya Cina itu daging itu artinya daging babi ya. Tapi pastinya di Indonesia karena banyak orang Muslim di Indonesia itu pasti
itu sudah disesuaikan ya. Dan juga lumpia yang banyak di Semarang itu ya, itu juga sebenarnya dari Cina juga itu. Satu fakta menarik lagi yang mungkin orang-orang itu tidak tahu adalah Gus Dur, mantan presiden Indonesia kita itu, sebenarnya dia itu ada keturunan Cinanya. Ya, itu silakan cari aja, dikonfirmasi saja, di googling saja, itu ada itu catatannya. Dia pernah mengatakan itu. Ketika Belanda mulai berkuasa, pastinya banyak juga yang berubah di wilayah Nusantara. Peta kekuatannya dan juga hubungan antara orang keturunan Cina dan orang pribumi Nusantara itu juga pasti banyak berubah. Ketika mereka mulai berkuasa, mereka itu ada membangun beberapa kota di seluruh Nusantara. Ya. Nah, orang-orang Belanda ini cenderung mereka itu tidak mau berinteraksi langsung dengan orang pribumi. Jadi oleh karena itu, ketika mereka membangun kota-kota, itu kawasan orang Eropanya itu pasti selalu dikelilingi oleh kawasan orang Cina. Makanya kalau kita berkunjung ke bagian kota tua di kota di seluruh Indonesia itu pasti ada kawasan orang Cinanya, pasti ada pecinannya itu. Karena orang Cina itu waktu itu dijadikan perantara antara orang Eropa dengan orang pribumi. Orang keturunan Cina di zaman Belanda itu masih seperti sebelumnya, mereka masih ada yang menjadi pedagang dan juga petani dan juga jadi pekerja kuli, tambang dan segala macam itu ya. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang dipekerjakan oleh orang Belanda atau dulu kan VOC ya. Nah, dipekerjakan oleh mereka untuk memungut pajak. Juga ada beberapa dari mereka yang dipekerjakan di bank-bank yang milik Belanda itu ya. Dan di bank-bank itu ada bagian khusus yang dikhususkan untuk orang-orang Cina bekerja di situ untuk memenuhi kebutuhan perbankan para pebisnis Cina pada saat itu. Berkaca dari fakta-fakta itu, apakah artinya orang Belanda dan orang Cina itu saling kong kali kong? Belum tentu. Pada tahun 1740 di Batavia terjadi sebuah tragedi yang namanya Geger Pecinan, di mana sekitar 10.000 orang keturunan Cina itu dibantai oleh pihak Belanda. Peristiwa ini itu dipicu oleh pemberontakan orang keturunan Cina yang bekerja di pabrik gula. Ini adalah periode yang gelap untuk orang keturunan Cina di Pulau Jawa, karena di periode ini mereka itu rentan dibantai. Dan salah satu hasil dari kejadian ini adalah orang keturunan Cina di Batavia itu harus ditempatkan di sebuah tempat yang kini kita kenal dengan nama Glodok. Peristiwa ini juga memicu terjadinya Perang Jawa, di mana pasukan Jawa bergabung dengan pasukan Cina, mereka bersama-sama melawan pasukan VOC. Dan perang ini itu berlangsung selama 2 tahun. Pemerintah kolonial Belanda itu menggunakan pengkastaan untuk menggolongkan penduduk dengan berbagai macam etnis. Kasta paling atas itu tentu saja untuk orang Eropa dan orang Belanda. Dan kasta kedua itu untuk orang keturunan Cina atau orang India atau Arab. Dan kasta paling bawah itu untuk orang pribumi. Biasanya seperti itu. Dan ini itu berlaku untuk Pulau Jawa ya. Saya tidak tahu di pulau lain apakah seperti itu juga. Juga dulu ada sebuah jabatan yang namanya Kapitan Cina. Ini adalah jabatan yang dipegang oleh orang yang dianggap sebagai pemimpin dari orang-orang keturunan Cina di daerah itu. Jadi kalau misalnya ada urusan tentang percina-cinaan, pemerintah itu tinggal berbicara saja kepada Kapitan Cina di daerah itu. Cerita yang saya sampaikan tadi itu berlaku kebanyakan untuk di Pulau Jawa. Untuk daerah lain ceritanya itu belum tentu sama, karena Indonesia itu sangat luas dan setiap daerah itu bisa saja mempunyai cerita dan sejarahnya masing-masing. Ya, ini ada satu contoh di Sumatera Utara, itu di Medan lebih tepatnya ya. Dulu Medan itu namanya itu Tanah Delhi. Di pertengahan tahun 1800-an itu banyak perkebunan tembakau yang dibuka di situ, yang diprakarsai oleh orang Kesultanan Delhi dan juga orang Belanda. Jadi mereka itu banyak membuka perkebunan tembakau di situ, dan untuk menggarapnya mereka itu banyak mengimpor kuli Cina dari Penang atau Pineng untuk bekerja di perkebunan itu. Dan Pineng dulu itu pengaruh ekonominya itu sangat besar, dan hubungan dagang antara Pineng dan Medan itu sangat kuat. Dan orang keturunan Cina di Pineng, orang peranakannya itu berbahasa Hokkien. Itulah mengapa di Medan itu banyak sekali orang Cinanya, dan orang keturunan Cina di Medan itu mereka berbahasa Hokkien. Dan bahasa Hokkiennya itu mirip sekali dengan bahasa Hokkien di Pineng. Itu karena mereka itu sebenarnya saudaraan. Itu sudah 2 atau 3 daerah yang saya ceritakan, Sumatera Utara, Jawa, dan Batavia, tentang orang keturunan Cina di zaman Belanda. Pastinya masih banyak lagi cerita menarik lainnya dari daerah lain, tapi tidak mungkin saya sebutkan semuanya di video ini. Jadi, kalau ada cerita menarik lainnya, dan kalau ada yang tahu, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Sekarang kita masuk ke era kebangkitan nasional, di mana ini mulai muncul bibit-bibit terbentuknya negara Republik Indonesia. Dan orang keturunan Cina itu juga ada ikut andil dalam gerakan nasional ini. Contohnya di peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu dideklarasikan di rumah kos-kosan yang pemiliknya itu orang keturunan Cina, namanya si Gong Lian. Dan juga Sumpah Pemuda itu sendiri juga dihadiri oleh beberapa pemuda yang keturunan Cina. Lagu Indonesia Raya itu dulu tidak bisa disebarluaskan secara terbuka karena dulu itu pemerintah Belanda itu sangat memantau gerakan nasionalis ini. Media pertama yang mempublikasikan dan memuat not balok Indonesia Raya dan menyebarkannya secara luas adalah Sinpo. Ini adalah surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang pertama kali terbit di tahun 1910. Sinpo itu juga media pertama yang mempelopori penggunaan nama Indonesia untuk menggantikan nama Hindia Belanda sejak Sumpah Pemuda. Dan Sinpo itu sangat terkenal mendukung gerakan nasionalisme Indonesia. Dan pihak Belanda itu tidak suka dengan itu. Jadi mereka itu memboikot koran Sinpo dengan tidak memasang iklan-iklan di koran itu. Dan mencapnya sebagai koran ultranasionalis. Dulu juga pernah berdiri sebuah partai yang namanya Partai Tionghoa Indonesia. Ini partai itu bisa dibilang antitesis dari partai Tionghoa sebelumnya yang pernah berdiri yaitu Chonghua Hui yang lebih pro Belanda. Partai ini didirikan oleh pemimpin redaksi dari koran Sintitpo yang pertama kali itu terbit di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1929. Yang salah satu pemimpin redaksinya adalah A.R. Baswedan, yang notabene adalah kakeknya Anies Baswedan. Berbicara soal A.R. Baswedan, dia itu kenal betul dengan pendiri koran Sintitpo sekaligus pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang namanya Lim Kon Hian. Bisa dibilang mereka berdua itu sangat dekat dan bisa dibilang Lim itu adalah mentornya A.R. Baswedan dalam hal jurnalisme dan politik. Dan kiprah Lim di dunia politik itu menginspirasi A.R. Baswedan untuk menjadi salah satu pendiri Persatuan Arab Indonesia, yang itu adalah semacam partai untuk orang keturunan Arab di Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Lim juga masuk menjadi anggota BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, dan bisa dibilang Lim itu sangat memperjuangkan Indonesia meskipun pada akhirnya dia itu melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia karena dia merasa dikhianati. Itu adalah cerita yang sangat menarik itu. Dan kita juga tidak bisa melupakan orang keturunan Cina pertama yang disebutkan di video ini, tidak lain dia tidak bukan Zhao Qishong, ya. Dia itu adalah anggota PETA dan rumahnya itu digunakan untuk menampung Soekarno-Hatta yang waktu itu diculik. Juga ada seseorang bernama John Lee. Dia adalah seorang prajurit TNI AL, seorang pelaut yang lihai dalam menyelundupkan senjata-senjata ke Indonesia pada masa pertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah beberapa tokoh keturunan Cina atau Tionghoa yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pastinya masih ada yang lain, jadi kalau ada yang tahu beberapa lagi silakan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau ada yang bilang, oh tapi ada orang Cina yang tidak nasionalis, yang lebih pro Belanda atau tidak pro Indonesia, saya hanya bisa mengatakan itu sebenarnya cukup wajar, ya. Mengapa? Karena setiap orang itu tanpa memandang golongan etnisnya itu pasti memiliki kepentingannya masing-masing pada masa itu, ya. Misalnya contohnya di Yogyakarta itu katanya kan orang Cina di sana itu kan ada membelot, ya, ke Belanda ketika pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang menyebabkan sebuah aturan di Yogyakarta yang masih tegak sampai saat ini, yaitu orang keturunan itu tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta. Memang sangat disayangkan ya apa yang mereka lakukan, membelot ke Belanda, tapi menurut saya itu menurut hukum statistika saya, ya, memang hukumnya sudah seperti itu, pasti akan ada saja yang membelot. Dan itu tidak memandang latar belakang etnis, ya, jadi mau Cina, mau Arab, mau India, mau pribumi, itu pasti ada saja yang akan membelot. Itu sudah hukumnya seperti itu. Setelah Indonesia benar-benar merdeka, apakah masalah selesai?
Oh, tentu tidak. Pada tahun 1951, Lim yang pernah menjadi anggota PPU PKI itu pernah ditangkap karena dituduh sebagai simpatisan komunis. Jadi itu dia ditangkap pada tanggal 16 Agustus sampai tanggal 29 Oktober. Itu dia dipenjara selama itu ya, dan itu tanpa diadili. Dan Lim itu sakit hati karena dia merasa diperlakukan tidak adil dan perjuangan selama ini itu tidak diakui. Jadi karena dia sakit hati, akhirnya itu dia melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan dia mengibarkan bendera RRC di rumahnya. Tapi waktu itu dia bilang, oh jangan, yang lain itu jangan ikutan ya, saya saja, biarkan saya menjadi martir karena tidak diperlakukan dengan baik. Lim meninggal pada tahun 1952 dan sampai ketika video ini dibuat, penolakan terhadap jasa-jasa Lim untuk Indonesia itu masih terasa. Kalau kita melihat buku Sejarah Nasional Indonesia, itu adalah buku resmi sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Itu nama Lim itu tidak tercantum sama sekali sebagai anggota PPU PKI. Itu hanya disebutkan 4 dari golongan Cina dan 4 dari golongan Arab. Dan di edisi paling terakhir itu di tahun 2010, golongan Cinanya pun tidak disebutkan, hanya golongan Arab saja. Kenapa itu ya? Kembali ke tahun 1950-an, pada tahun 1957 itu perusahaan Belanda di Indonesia itu dinasionalisasikan. Jadi orang-orang Belanda itu diusir dari Indonesia ya. Ini bagian dari gerakan nasionalisme. Dan setelah itu orang-orang keturunan Cina itu menjadi dominan di perekonomian Indonesia. Di pedesaan pun juga seperti itu. Mereka menguasai ekonomi dari hulu ke hilir karena mereka kan itu sangat ahli dalam perdagangan. Belum lagi waktu itu ekonomi masyarakat luas yang kebanyakan orang-orang pribumi itu ekonominya itu masih tidak baik, masih kacau ya. Jadi pada tahun 1959 pemerintahan itu mengeluarkan larangan kepada orang etnis Tionghoa untuk berbisnis di perdesaan. Jadi banyak orang keturunan Cina yang harus pindah ke perkotaan kalau mau berbisnis. Ini katanya alasannya agar ekonomi perdesaan itu tidak hanya didominasi oleh orang keturunan Cina, tapi orang pribumi juga bisa berpartisipasi. Jadi apakah ini memperbaiki masalah ekonomi? Ternyata tidak. Mengapa? Karena ternyata tidak ada pengusaha pribumi yang mampu mengelola bisnis-bisnis yang sebelumnya dikelola oleh orang keturunan Cina dengan baik. Akibatnya, ekonomi Indonesia bukannya membaik, tapi malah memburuk, dan inflasi menjadi tidak terkendali. Mengetahui hal ini, belum lagi ada pertentangan dari Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Peraturan ini pun akhirnya dihentikan, dan tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Kemudian ada peristiwa yang sangat gelap, yaitu G30S PKI. Akibat dari peristiwa ini, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Baik orang-orang yang memang simpatisan PKI maupun yang masih terduga mereka itu semuanya dibantai tanpa terkecuali. Dan orang keturunan Cina itu banyak yang dituduh PKI karena memang di Cina daratan sana itu kan pemerintahnya itu menganut paham komunis. Jadi banyak orang keturunan Cina itu yang juga dibantai karena dianggap juga simpatisan PKI. Dan pada tahun 1967 muncul kebijakan asimilasi oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto, di mana kebijakan ini itu mengharuskan orang keturunan Cina itu tidak menampilkan unsur kecinaannya itu di tempat umum. Jadi segala hal yang berbau percina-cinaan itu tidak boleh tampil di publik. Jadi budaya Cina itu dilarang tampil di tempat umum. Kalau kita merayakan Xinjia itu tidak boleh dirayakan di tempat umum, hanya boleh di kalangan pribadi saja. Dan nama-nama Cina itu harus di-Indonesiakan. Jadi kan banyak sekali orang yang dulu namanya itu nama Cina itu harus di-Indonesiakan. Dan sekolah Tionghoa ditutup. Dan pelajaran bahasa Cina itu dilarang diajarkan di sekolah. Dan pers-pers untuk orang keturunan Cina itu banyak yang dibredel. Sampai-sampai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina itu pun diputus dari tahun 1967 sampai 89 atau 90. Jadi ya memang se-ekstrim itulah kebijakan asimilasi paksa oleh Soeharto ini. Akibat dari kebijakan asimilasi paksa garis miring pembunuhan budaya ini, banyak orang keturunan Cina yang lahir di era itu merasa kehilangan jati dirinya karena ya kebijakan ini ya. Ini terutama itu di Pulau Jawa ya, karena ternyata di pulau lain itu tampaknya kebijakan ini itu tidak terlalu berdampak. Dan kebijakan ini itu berlangsung dari tahun 1967 sampai runtuhnya Orde Baru pada Mei tahun 1998, di mana terjadi kerusuhan akibat krisis finansial pada waktu itu ya. Dan terjadi kerusuhan dan banyak menyasar orang keturunan Cina lagi.
dan itu mungkin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Dan kasus ini itu tidak perlu dijelaskan lagi, masih belum diselesaikan sampai detik ini, sampai video ini dibuat. Pada zaman reformasi, kita mempunyai seorang presiden yang panggilannya Gus Dur. Ketika dia menjabat presiden, dia itu mencabut larangan budaya Cina untuk tampil di tempat umum. Jadi, setelah itu budaya Cina itu bisa tampil lagi di tempat umum dan orang keturunan Cina itu bisa merayakan Xinjia lagi di tempat umum. Bukti dari euforia terhadap diperbolehkannya lagi budaya Cina di Indonesia adalah digandrunginya Meteor Garden atau EFSE. Ya. Saya sih tidak tahu ya apakah ada hubungannya, tapi pada masanya itu kan nama Tao Mingse itu kan sangat terkenal ya. Jadi saya tidak tahu apakah mungkin ada hubungan atau mungkin hanya cocok logi saya saja. Selain itu juga tokoh-tokoh Cindo itu juga mulai banyak yang muncul di panggung nasional ya. Seperti misalnya yang paling terkenal di panggung politik itu adalah Ahok, Basuki Cahayapurnama ya. Meskipun memang dia pernah terpeleset, tapi dia cukup terkenal juga sampai sekarang. Dan juga banyak tokoh-tokoh Cindo lain yang juga bermunculan. Kalau kita perhatikan di sosial media itu tampaknya Cindo itu sedang ngetren ya. Dan juga institusi kebudayaan keturunan Cina di Indonesia itu banyak yang bermunculan, yang menurut saya ini hal yang bagus ya, karena budaya keturunan Cina di Indonesia itu akhirnya bisa berkembang lagi setelah dulu sempat dibredel ya. Dan ini adalah perkembangan yang bagus. Jadinya budaya keturunan Cina di Indonesia itu bisa berkembang dan menjadi bagian dari budaya Indonesia secara keseluruhan. Dan harapannya adalah orang-orang Cindo itu bisa ikut berperan dalam memajukan Indonesia. Banyak orang yang keturunan Cina itu tidak suka kalau mereka itu dipanggil Cina. Mereka itu lebih suka dipanggilnya Tionghoa. Alasan mereka adalah karena kata Cina itu katanya memiliki konotasi negatif. Ya, saya sendiri itu sebenarnya paham akan alasan itu. Karena biasanya kalau mereka itu dihinakan biasa dibilang, dasar Cina, atau semacam itu ya. Dan itu kan memang memiliki konotasi yang negatif, sangat menghina dan sangat menistakan. Tapi faktanya kan kata Cina ini itu kan sudah sangat mendarah daging. Di Indonesia kan kita memiliki berbagai macam istilah, misalnya seperti pecinan ya. Dan di Jakarta itu kan ada tempat yang namanya Bidar Cina. Dan di Depok juga ada tempat namanya Pondok Cina. Dan kita juga ada makanan yang namanya pacar Cina. Dan juga di Tangerang kan ada namanya orang Cina Benteng. Dan semua itu kan menggunakan istilah Cina, tapi kan tidak ada konotasi negatifnya. Dan di Malaysia pun mereka menggunakan kata Cina. Dan itu ya untuk mereka ya biasa-biasa saja. Kalau menurut saya pribadi, ya ini menurut saya pribadi ya, penggunaan kata Cina itu sebenarnya ya sah-sah saja ya. Jadi kalau saya mau dipanggil Cina atau Tionghoa itu sebenarnya sah-sah saja. Selama tidak ada niatan untuk menghina atau menistakan. Karena kalau ada niatannya untuk menghina atau menistakan itu menggunakan kata Tionghoa pun juga bisa menjadi bermasalah ya. Bisa saja orang bilang dasar Tionghoa. Nanti ya mungkin 50 tahun kemudian itu kata Tionghoa pun bisa jadi dipermasalahkan. Jadi intinya silakan dipergunakan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan. Tapi mungkin aja ada orang yang saya tidak mau dipanggil Cina atau Tionghoa, saya mau dipanggil orang Indonesia karena saya orang Indonesia. Ya kalau begitu ya memang itu pilihan mereka masing-masing ya, dan saya hanya bisa menghormati pilihan mereka itu. Jadi banyak sekali ya yang bisa dipetik dari video ini ya. Jadi mungkin video ini sudah sangat-sangat panjang ya. Jadi mungkin saya akan merangkumkan apa yang bisa dipetik dari video ini dalam sebuah tulisan yang saya akan tampilkan berikut ini.
Pada akhirnya bisa dikatakan bahwa pengaruh Cina di Indonesia itu sudah sangat mendarah daging ya. Dan jika ada orang yang sangat ingin menghilangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Cina, itu akan sangat-sangat sulit karena sekali lagi pengaruhnya sudah sangat mendarah daging. Artinya mereka itu harus menghapus budaya Betawi ya, dan juga bakso, bakwan dan segala makanan yang awalnya itu bak itu harus dihapus ya. Dan kosakata di Indonesia juga harus ada yang dihapus itu ya, karena memang budaya sudah sangat mendarah daging. Jadi ketimbang memusuhi, lebih baik kita itu merayakanlah kebinekaan di Indonesia sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena dengan demikian itu akan bisa lebih baik dan kita bisa berkontribusi dalam memajukan peradaban di Indonesia. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.